Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina wa qulu dzurna wasma'u walil kafirina adzabun alim. Ya ayyuhalladzina amanu wahai orang-orang yang beriman. La taqulu jangan berkata kalian kepada Nabi Muhammad ya. Lin nabiyyi kalian jangan berkata ro'ina. Ro'ina. Ro'ina itu maknanya eh, asal kata muro'ah. Muro'ah itu ya ngeramut apa? Kalau kambing itu digembala gitu loh. Jadi merawatlah engkau pada kami. Wakulu dan berkatalah kalian orang-orang beriman ungzurna. Ungzurna itu mengawasilah atau mengamatilah engkau Nabi Muhammad pada kami. Wasma'u dan mendengarkanlah kalian orang-orang beriman. Walil kafirin dan iku bagi orang-orang kafir. Orang-orang kafir di sini adalah orang Yahudi. Adzabun utawi seksaan alimun yang menyakitkan. Nah, jadi ini ada semacam perbedaan bahasa. Ya. Jadi kalau kata ro'ina menurut orang Arab itu artinya bagus. Tapi kata ro'ina kalau menurut bahasanya orang Yahudi itu misui. Ya, misui. Jadi artinya enggak bagus. Kan kadang seperti itu ya. Jadi menurut misalnya bahasa Jawa suatu kata itu bagus, tapi untuk bahasa yang lain itu maknanya jelek. Tuh. Lah, awalnya para sahabat itu kalau pengen apa Nabi itu peduli pada mereka, membimbing mereka, itu mereka mengatakan ro'ina. Nah, lalu orang Yahudi menertawakan itu. Ro'ina, ro'ina ini kan menurut bahasa kita itu kan misui, itu loh. Nah, mereka dibalik itu tertawa, terbahak-bahak gitu. Lah yo, itu. Lah kemudian diturunkan ayat ini, wahai orang-orang yang beriman, kalau kalian pengen diperhatikan oleh Nabi, pengen dinasehati oleh Nabi, itu kalian jangan ngomong ro'ina ya. Kalian jangan ngomong ro'ina, jangan pakai kata ro'ina. Tapi pakailah kata ungdurna. Ya, pakailah kata ungdurna. Ya, mengamatilah engkau pada kami. Itu. Karena kalau pakai kata ro'ina, nanti kalian itu ditertawakan oleh orang-orang Yahudi. Karena kata ro'ina itu menurut bahasa Yahudi itu artinya jelek. Gitu. Jadi wahai orang-orang
yang beriman, kalian jangan bilang kepada Nabi Muhammad dengan kata ro'ina. Tapi kata ro'ina diganti saja dengan ungdurna. Artinya ungdur ilaina. Dan kalian supaya mendengarkan. Mendengarkan itu kalau kalian diarahkan oleh Nabi, dituturi oleh Nabi, ya, dinasehati oleh Nabi, kalian harus menerima. Ya, itu. Dan bagi orang-orang kafir, yaitu orang-orang Yahudi, ya, orang Yahudi itu mereka mendapatkan siksa yang menyakitkan. Karena ya mencaci maki orang beriman itu, ya, mencaci maki orang beriman itu. Nah ini hikmahnya apa? Jadi hal-hal yang sekiranya nanti membuat orang kafir menertawakan kita itu ya jangan dilakukan. Ya, jangan dilakukan. Kalau berpotensi itu mempermalukan kita, berpotensi merugikan kita ya jangan dilakukan. Nah ini coba saya baca tafsirnya. Ini tafsirnya saya ambil dari tafsir Durul Mansur, ya, karya Imam Suyuti. Wa ahroja Abu Nuaimin fit dalail an Ibni Abbas qol ra'ina bilisanil yahud al-sab al-qabih. Jadi kata ra'ina itu menurut bahasa Yahudi itu pisuan yang jelek. Ya, pisuan yang jelek. Fakanal yahudu yaquluna li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sirron. Falamma sami'u ashabuhu yaquluna a'linu biha. Ya. Fakanu yaquluna dzalika wa yadhakuna fi ma bainahum. Fa anzalallah ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina wa qulu durna wasma'u. Jadi kata ra'ina menurut bahasa Yahudi itu artinya jelek. Tapi kalau menurut bahasa Arab itu artinya baik. Lah, orang-orang Yahudi itu kalau ketemu Nabi Muhammad itu mengatakan ro'ina. Ya kan? Niat mereka menghina sebenarnya. Walaupun kelihatannya menghormati gitu loh. Nah, terus orang-orang beriman itu ngomong ke orang-orang Yahudi, kalian tadi ngomong apa? Gitu kan? Oh, kami ngomong ke nabi kalian itu ro'ina. Lah ro'ina itu bagus itu. Itu cara kami untuk menghormati nabi-nabi kami gitu kan. Ngapusi gitu loh. Lah terus orang-orang beriman akhirnya nerok-nerok ya, ikut-ikut. Wahai Rasulullah ro'ina gitu. Terus di belakang sana orang Yahudi menertawakan. Iso tak apusi wong ya, hahaha, guyu ngoten niku. Ya. Jadi menertawakan. Nggih. Ya kaya nek arek-arek niku kan ngeten lho. Ana wong luar pulau ora ngerti basa Jawa, ya kan? Terus takok misale basa Jawane selamat pagi itu apa ngono. Terus ya pancene niat ngapusi. Nah, kalau kamu bilang selamat pagi ya bilang aja nyun sewu ya, jancuk bang gitu. Nah, orang luar Jawa itu percaya, oh gitu ya. Nah, terus nanti ketemu orang bilang gitu.
jancuk bang kan gitu kan. Nah, terus yang bohongi itu tertawa di belakang. Ah, gitu. Ya seperti itu. Orang Yahudi pernah seperti itu. Lalu diturunkan ayat ini. Jangan diulangi lagi ya, jangan pakai ro'ina. Menurut kamu ro'ina itu bagus, tapi kalau menurut orang Yahudi itu jelek. Ganti dengan kata ungdurna. Ya, ganti dengan kata ungdurna. Ya. Terus kalian supaya mendengarkan lima tu'maru nabihi sima akobul. Ya. Jadi dengarkan kalian diperintah apa dan itu ditaati. Kemudian walil kafirina adzabun alim, bagi orang Yahudi siksa yang menyakitkan. Ada lagi wa ahroja ibnu Jarir an Mujahid fi qaulihi la taqulu ra'ina. La taqulu isma' minna wa nasma'u minka. Jadi kalau penafsirannya Mujahid, jadi la taqulu ra'ina itu artinya la taqulu isma' minna wa nasma'u minka. Jadi kalian jangan mengatakan kepada Nabi Muhammad, mendengarlah dari kami dan kami mendengar dari engkau. Wa qulung durna. Ya. Wa qulung durna. Afhimna bayin lana. Nah, itu. Jadi berikanlah kami kepahaman, jelaskanlah pada kami. Nah, ini menurut Mujahid itu sama dengan yang ada di surat An-Nisa. Ya. Minal ladzina hadu yuharrifunal kalima an mawadhihi wa yaquluna sami'na wa asoina wasma ghairu musma wa ra'ina layan bi alsinatihim wa ta'nan fiddin. Ya. Walau annahum qalu sami'na wa ata'na wasma wangdurna lakana khairal lahum wa aqwam. Walakin la'anahumullahu bikufrihim fala yu'minuna illa qalila. Itu surat An-Nisa ayat 46. Ya, bisa dicatat itu. Jadi ayat ini sama dengan surat An-Nisa ayat 46. Jadi saya ulang lagi, kata ro'ina, jadi itu maknanya adalah menggembalalah engkau pada kami. Jadi meramutlah engkau pada kami. Itu kalau dalam bahasa Arab. Tetapi dalam bahasa orang Yahudi, kata ro'ina itu adalah kata-kata cacian. Dan orang Yahudi mengatakan kata-kata itu tujuannya untuk mencela. Terus orang-orang beriman ikut-ikut. Itu ceritanya seperti itu. Jadi orang-orang Islam itu biasa berkata kepada Nabi dengan kata ro'ina. Pada akhirnya seperti itu kan. Ramutlah kami, jagalah kami, gitu. Nah, kata ro'ina itu berasal dari kata muro'ah. Ya, muro'ah, ro'a yar'a. Lalu orang Yahudi menggunakan kalimat tersebut untuk mencela Nabi dengan mengartikan kalimat itu dari asal kata ro'unah. Ya, ro'unah. Yang maknanya adalah apa? Bodoh, idiot. Itu. Jadi kata ro'ina itu kalau menurut bahasa Arab itu jagalah kami, rawatlah kami. Tapi kalau menurut bahasa Yahudi artinya bodoh atau idiot. Ya.
Akhirnya Allah melarang orang beriman mengucapkan kalimat tersebut. Nah, ceritanya seperti itu. Bisa dipahami ini ya. Mayawadu, kita lanjutkan. Tidak seneng, tidak berharap. Sopo aladina orang-orang kafaru yang kafir mereka. Bayani min ahlil kitab, dari orang-orang kafir ahli kitab. Wala dan tidak berharap bayani al-musyrikin, dari orang-orang kafir penyembah berhala. Ya. Jadi definisinya ada dua itu orang kafir di sini. Pertama, orang kafir ahli kitab. Orang kafir ahli kitab itu meliputi orang Yahudi dan orang Nasrani. Ya. Meliputi orang Yahudi dan orang Nasrani. Jadi sebenarnya punya kitab samawi. Jadi kitab dari langit itu punya. Terus jenis yang kedua itu adalah orang kafir penyembah berhala. Musyrik, ya, orang musyrik. Mereka tidak senang, tidak berharap an yunazzala, jika diturunkan alaikum atas kalian apa min khairin, dari suatu kebaikan, artinya wahyu, min rabbikum, dari Tuhan kalian. Itu. Jadi bagaimanapun orang kafir, baik itu dari kalangan ahli kitab maupun dari kalangan orang-orang musyrik, itu mereka enggak seneng kalau kalian itu dituruni wahyu dari Tuhan kalian. Itu. Walaupun kelihatannya kalau ketemu ya nyapa, jabat tangan, ya senyum gitu. Tapi di dalam lubuk hati mereka yang paling dalam, mereka itu enggak seneng. Ya, mereka itu enggak seneng. Terus kalian tiap hari ngaji, ya kan? Tiap hari baca Al-Qur'an, itu mereka enggak seneng. Walaupun ya nek ketemu ya nyopo, ya kan? Ya ketemu ya mesem, ya kan? Mau kemana Pak? Gitu kelihatannya, tapi aslinya mereka ndak pernah suka kalau ada kebaikan diturunkan untuk kalian dari Tuhan kalian. Itu. Walaupun ya nanti dibungkus toleransi, dibungkus hak asasi manusia atau apalah yang mana seolah-olah mereka baik. Ya, seolah-olah mereka baik. Tapi di lubuk hati mereka yang paling dalam, mereka tidak suka. Ya, kalian dapat kebaikan dari Tuhan kalian, mereka tidak suka. Ya. Cuma masalahnya wallahu utawi Allah, dan utawi Allah iku yahtasu, ya, memilih sapa Allah bi rahmatihi, dengan rahmatnya Allah, artinya kenabian, ya, kenabian, man, pada orang yasa yang menghendaki sapa Allah. Cuma masalahnya yang dipilih jadi nabi adalah Nabi Muhammad, mau apa lagi? Kalau misalnya Allah mengkompromikan ke mereka, pirek Nabi Muhammad ini cocok jadi nabi apa enggak? Mesti jawabnya enggak. Misalnya loh ya. Cuma berhubung Allah sudah memilih Nabi Muhammad, ya, orang yang dikehendaki adalah Nabi Muhammad. Mereka bisa apa? Ya mek isok ngrundel iku mau. Isok ngrundel. Dalam hati tidak seneng.
Mungkin miso-miso. Ayo, Gusti Allah iki piye? Sing dipilih dadi nabi kok dheke kok dudu aku. Seperti itu. Sing dadi nabi kok dheke kok dudu aku. Wong aku lho luwih sugih, gitu kan? Aku lho luwih pinter. Kok dheke dadi nabi? Wah iki Gusti Allah iki gak adil iki. Oh no. Pada akhirnya disuruh mengikuti Nabi Muhammad ya ndak mau, karena memang dasarnya ndak suka. Ya, memang dasarnya ndak suka. Wallahu dan utawi Allah iku dzul fadli, mempunyai keutamaan al-azim yang besar. Dan Allah mempunyai keutamaan yang besar. Ya. Nah, itu. Lah, posisi kita seperti itu harus kita sadari. Nggih. Ya, harus kita sadari. Jadi bagaimanapun orang itu kalau kafir, entah dari kalangan ahli kitab atau orang musyrik, walaupun mungkin sekarang kelihatannya baik-baik saja, ya kita harus tetap waspada. Karena apa? Kebenciannya masih ada di dalam lubuk hati mereka. Tuh, kebenciannya masih ada. Ya. Mereka tidak ganggu kita karena mungkin ya takut terjerat pasal undang-undang. Gitu kan? Itu. Lah mereka ya nggak berdaya karena memang yang dipilih jadi nabi oleh Allah adalah Nabi Muhammad. Ya, wallah yahtasu bi rahmatihi mayasya. Dan Allah punya keutamaan yang besar. Jadi wallahu dzul fadlil adzim ini juga membuka kemungkinan bagi orang-orang untuk sukses. Nggih. Kadang itu gini loh. Aku iki dudu anake wong sugih. Apa kira-kira aku iso dadi wong sugih? Ada ndak keputusasaan seperti itu? Ada pasti. Aku iki dudu turunane kiai. Apa kira-kira iso aku iki pinter ngaji? Dudu turunan kiai. Aku iki dudu turunane wong pangkat. Ya kan? Apa kira-kira iso aku engko duwe pangkat dhuwur? Jawabnya bisa. Dalilnya wallahu dzul fadlil adzim. Buktinya apa? Ya Nabi Muhammad itu. Buktinya ya Nabi Muhammad itu. Lahir sudah jadi anak yatim. Ya kan? Tidak lama kemudian ibunya meninggal sekalian. Terus diramut pamannya. Masa mudanya ya enggak sekolah, enggak kuliah. Ya kan? Angon wedhus. Iya, menggembala kambing. Terus kerja ikut Khadijah. Hidupnya sebenarnya ya biasa-biasa saja. Ya kan? Tapi kalau memang Allah memilih beliau jadi seorang rasul, kita bisa apa? Mereka bisa apa? Gitu kan? Mereka bisa apa? Tahu-tahu derajatnya diangkat tinggi oleh Allah, sampai sekarang namanya masih disebut-sebut. Loh, gitu loh. Jadi arahnya jangan putus asa dari rahmatnya Allah. Ya, jangan putus asa dari rahmatnya Allah. Karena apa? Ya ini wallahu yahtassu bi rahmatihi mayyasha,
wallahu dzul fadlil azim. Ya. Nah, kalau kita punya cita-cita ya gitu, wis pokoknya diusahakan ya sepol kemampuan kita terus didoai. Nanti yang bagi rahmat, yang bagi kefadolan itu adalah Allah. Walaupun nanti akan mengundang iri hati, dengki dari orang-orang yang merasa lebih pantas. Ini seperti dari kalangan ahli kitab maupun orang musyrik. Gitu nggih. Kita lanjutkan. Manansah tidak memansuh kami. Nah, ini kita membahas tentang nasih dan mansuh. Ya. Manansah tidak memansuh kami. Nanti kita jelaskan insya Allah. Min ayatin pada suatu ayat. Au atau nunsiha. Melupakan kami Allah pada ayat. Oh, saya ulang maknanya ya. Saya ulang maknanya. Ma apa-apa, ya, ma apa-apa, nansah yang memansuh kami, maknanya itu tidak bermakna tidak. Min ayatin dari suatu ayat, au atau nunsiha, melupakan kami pada ayat, nakti maka mendatangkan kami Allah bikhairin pada yang lebih baik, minha dari pada ayat yang dimansuh atau dilupakan, au atau misliha semisalnya ayat, ya, semisalnya ayat. Alam taklam apakah tidak tahu engkau Muhammad, anallaha sesungguhnya Allah ala kulli syai'in atas segala sesuatu iku qadirun maha kuasa. Ini kita membahas tentang nasih mansuh. Ini nanti ya berkaitan dengan ilmu usul fikih ini, nasih mansuh. Jadi nasih mansuh itu adalah suatu ayat yang mana masa berlakunya sudah selesai dan digantikan dengan ayat yang lain. Itu. Jadi suatu ayat yang pernah diturunkan oleh Allah, ya, kemudian masa berlakunya sudah selesai, kemudian oleh Allah diganti dengan ayat yang lebih baik atau ayat yang sama, ya, sama, yang istilahnya sekelas lah, maka tertulis au misliha. Nah, ini sababun nuzulnya adalah komentarnya orang Yahudi, ya, komentarnya orang Yahudi. Jadi ruwiya annal Yahuda qalu ala takjabuna li amri Muhammadin. Kalian apa enggak heran dengan kelakuannya Muhammad itu? Ya. Apa kalian enggak heran tuh dengan kelakuannya Muhammad? Ya'muru ashabahu bi amrin tumayan hahum anhu wa ya'muruhum bi khilafihi. Ya.
hari ini perintah sesuatu kepada para sahabatnya. Lah kok jarak mungkin sebulan, 2 bulan, perintahnya dihentikan malah dilarang, terus dia nyuruh perkara yang menyelisih. Itu loh. Cara wong Jawa ngoten ngarani napa? Nabi Muhammad iki mencela-menceli. Ya, ora konsisten. Ngono. Ndak wingi ngongkon ngene, saiki ngono, ngono. Iku kuwi nabi tenan apa ora ngoten niku. Lah untuk mempengaruhi orang agar murtad memang. Gitu. Wa yaqulu al yauma qaulan wa yarji'u anhu godan. Jadi Muhammad kuwi lho. Dina iki ngomong ngene, sesuk wis ganti ngono. Nah, gitu. Fama hadzal Qur'an illa kalamu Muhammad. Berarti kesimpulannya kan gitu kan. Orang Yahudi ngomongnya gini. Quran niku karangane Muhammad dhewe. Dudu wahyu saka nggone Gusti Allah. Nek Gusti Allah pasti konsisten. Lah Muhammad iki mencela-mencele. Iki Quran niku berarti karangane Muhammad dhewe dudu wahyu. Jadi propagandanya Yahudi seperti itu. Nggih. Itu yaquluhu min tilqa'i nafsih. Jadi Quran niku karangane Nabi Muhammad dhewe tanah kodu ba'duhu ba'don, sehingga yaitu banyak kontradiksi. Wingi A saiki B, sesuk apa meneh, ngono kuwi. Panazalat manansah min ayatin. Nah, terus diturunkan ayat ini, gitu loh. Ini diambil dari kitab Sofatu Tafasir, ya, atau Rawa Iul Bayan. Juga ada di tafsir yang lain, tafsir Durul Mansur, wa ahroja Adam wa benu Jarir wal Baihaqi an Ubaid bin Umar al-Laisi fi qaulihi manansah min ayatin au nunsiha. Ya. Manansah min ayatin au nunsiha itu artinya au natrukuha narfa'uha min indihim. Jadi ayat yang dimansuh atau dilupakan itu memang ayat yang ya sudah tidak diberlakukan lagi. Tidak diberlakukan lagi. Wa kana Nabiullah sallallahu alaihi wasallam wa ahroja Abd bin Humaid wa Abu Dawud fi nasihihi wa benu Jarir an Qatadah qala kanat al ayah tunsok tansihul ayah. Jadi prakteknya satu ayat itu memansuh ayat yang lain. Wa kana Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam yaqra'ul ayah wa surah wa ma Allah minas surah tuma turfa'u payun siyahallahu nabiyahu. Jadi dulu itu semasa Nabi masih hidup ada ayat itu dibaca kemudian dimansuh, ya kan? Kemudian ya Nabi dibikin lupa itu. Lah, nasih mansuh ini kalau kita tidak bisa memahami secara baik, keimanan kita bisa goyang juga. Karena terkesan Al-Quran itu ada kontradiksi, ya, ada kontradiksi. Tuh. Lah,
nasikh mansuh ini prakteknya adalah ayat yang lebih lama diturunkan itu tidak diberlakukan lagi, diganti dengan ayat yang baru. Prakteknya seperti itu. Lah kemudian nasikh mansuh ini terbagi menjadi 3. Ya, terbagi menjadi 3. Pertama, mansuh hukumnya. Ya, mansuh hukumnya, tapi ayatnya masih tetap. Ya. Nah, contoh ayatnya yaitu yas'alunaka anil khamri wal maisir. Kul fihima ismun kabirun wa manafi'u linnas wa ismuhuma apa? Akbaru min naf'ihima. Jadi mereka bertanya kepadamu Muhammad ya, tentang khamr dan judi kan gitu. Nah, Nabi Muhammad itu disuruh menjawab kalau kul fihima ismun kabirun wa manafi. Bener itu dosa. Tapi ada manfaatnya loh gitu loh. Kan gitu ayatnya. Cuma dosanya lebih besar dari manfaatnya. Di surat Al-Baqarah kan ada seperti itu. Jadi kul fihima ismun kabirun wa manafi'u linnas wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Jadi khamr karo judi iku bener dosa, tapi ono manfaate gitu loh. Cuma dosanya lebih besar dari manfaatnya. Kan gitu. Sehingga ayat itu dimansuh. Jadi hukumnya sudah tidak diberlakukan lagi, cuma ayatnya masih tercantum dalam Al-Quran. Sebagai nasihnya, sebagai penggantinya di surat Al-Maidah itu. Ya, innamal khamru wal maisiru wal ansobu dan seterusnya sampai ayat berikutnya fahal antum muntahun. Ayo kalian berhenti ndak itu dari judi, dari khamr itu. Nah, gitu. Jadi ada lagi contohnya surat Al-Kafirun ayat 6. Lakum dinukum waliyadin. Artinya kan gini, ya bagimu agamamu, bagiku agamaku kan gitu. Ya kan? Lah, lakum dinukum waliyadin itu diturunkan di awal-awal Islam. Ya, di awal-awal Islam. Itu. Kemudian ayat itu dimansuh. Nasihnya ya ayat Qital itu sehingga terjadi perang Uhud, perang Badar, perang macam-macam itu. Jadi ayatnya masih tercantum dalam Al-Quran, tapi hukumnya tidak berlaku lagi. Yang kedua, ya, ayatnya sudah tidak tercantum dalam Al-Quran, tapi hukumnya masih berlaku. Ya, ayatnya sudah tidak tercantum dalam Al-Quran,
tapi hukumnya masih berlaku. Lah, ini contohnya adalah hukum rajam. Ya, contohnya adalah hukum rajam. Itu jenengan cari di Qur'annya ndak ada, ndak akan ketemu. Jadi tilawahnya itu dimansuh, cuma hukumnya masih berlaku. Nah ini Umar bin Khattab mengatakan, lakot khositu an yatula bin nasi zaman hatta yakula qailun ma'ajidu ar-rajma fi kitabillah. Ya. Jadi aku khawatir nanti seiring berjalannya waktu, ya, akan ada orang yang mengatakan bahwa aku nyari-nyari di Al-Quran, itu ayat rajam tidak ketemu loh. Itu. Dan kekhawatiran Umar ini sudah terjadi sekarang. Mana tidak ada ayat rajam bagi orang yang zina, itu tidak ada, mana. Itu. Ya, aku khawatir nanti seiring berjalannya waktu, ya, orang-orang itu akan ada yang ngomong, aku nyari-nyari di Al-Quran, ayat rajam itu tidak ada. Ya, akhirnya fayadillu bitarki faridotin min faraidillah. Sehingga mereka jadi orang yang salah jalan, tersesat karena meninggalkan salah satu kewajiban dari kewajiban-kewajibannya Allah. Ala wa innar rajma haqqun idza uhsinar rajulu wa qamatil bayyinatu au kanat hamlun au iktirafun. Ya. Jadi ketahuilah ya bahwa ayat rajam, ya, hukum rajam itu ada. Ya, ada. Itu hak. Ketika seseorang itu sudah pernah menikah lalu melakukan perbuatan zina, maka dia harus dirajam. Ya. Dengan syarat satu, ada saksinya. Ya, disaksikan oleh 4 orang. Atau yang kedua, si wanitanya hamil. Ya, si wanitanya hamil. Atau yang ketiga, yang zina itu mengakui perbuatannya. Ya. Lah dulu, ya, waqat qara'tuha, dulu ada ayat yang pernah aku baca yang bunyinya gini. As-saihu was-saikhatu idza zanaya farjumuhuma batah. Dulu itu ada ayat bunyinya seperti itu. As-saihu was-saikhatu idza zanaya farjumuhuma batah. Jadi kalau ada laki-laki yang sudah pernah menikah atau perempuan yang sudah pernah menikah kok melakukan perbuatan zina, maka silahkan kalian rajam habis sampai mati. Farajama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa rajamna ba'dahu. Rasulullah juga pernah merajam orang, itu pernah. Dan kami juga mengikuti sunnah beliau sesudah beliau. Itu. Jadi hukumnya masih berlaku, tapi tilawahnya sudah tidak diberlakukan. Tidak masuk di dalam mushaf. Sehingga yang ketiga, ini mansuh hukum dan tilawahnya. Jadi hukumnya ya ora berlaku, ya. Kemudian apa? Tilawahnya juga tidak berlaku.
Kita lanjutkan. Hah? Ya.